Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dinda Santia dengan NIM 2042226 dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Liban. Baiklah, pada mata kuliah Sosiologi Administrasi ini saya akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu yang pertama, pendapat Anda tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Baiklah, pendapat saya tentang kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini adalah setuju dan tidak setujunya tentang pelarangan mudik ini. Alasan pertama yaitu alasan setujunya karena pelarangan mudik merupakan suatu hal yang sangat baik yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yang mana kondisi bangsa bahkan dunia saat ini sedang diserang oleh virus COVID-19. Dengan pelarangan mudik ini, maka tidak akan menambah penularan virus ini ke masyarakat yang akan berkumpul nantinya di kampung halaman masing-masing, yang mana virus ini cepat menular ke banyak orang dalam waktu yang singkat, sehingga pemerintah tidak akan pusing tentang COVID-19 ini atau tidak akan tambah angka penularan COVID-19 ini, yang akan menyebabkan bangsa kita diwaspadai oleh bangsa. Alasan kedua yaitu alasan tidak setujunya, yaitu karena kebijakan pemerintah hanya membatasi masyarakat dalam kampung atau mudik saja dalam mencegah penularan COVID-19 ini, yang mana akan menular apabila kita di dalam kerumunan. Tetapi pemerintah tidak membuat kebijakan yang mana mal tempat orang yang banyak berkerumun, yang akan menyebabkan penularan yang semakin banyak tidak ditutup. Oleh karena itu, di sini masyarakat awam melihat kebijakan pemerintah tentang penularan COVID-19 ini kayak indikatif tersebut, yang mana orang yang rindu kampung yang sudah bertahun tidak pulang kampung atau mudik dilarang, sedangkan usaha atau perusahaan yang membuka mal tidak ditutup. Yang kedua, apakah kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 efektif dilaksanakan di lapangan? Menurut saya, kebijakan pemerintah tentang efektif atau tidaknya dilaksanakan kebijakan tentang mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini adalah efektif saja apabila pihak terkait yang melakukan tugasnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang mana contohnya saja polisi dan TNI yang menjaga di perbatasan melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan memutar balik para pemudik yang akan mudik, serta pihak polisi dan TNI yang menjaga di perbatasan harus siaga 24 jam, yang mana melihat atau memantau para pemudik yang akan mudik, serta memeriksa semua surat menyurat dengan detail. Maka pelaksanaan kebijakan larangan mudik oleh pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 ini sangat efektif dilaksanakan dengan baik. Serta apabila pihak polisi atau TNI tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan mudahnya para pemudik memberi sejumlah uang pada penjaga pos keamanan yang ada di perbatasan supaya pemudik ini lolos. Dalam pemeriksaan, maka di sini dapat kita lihat bahwa tidak laiklah efektif tugas atau kebijakan pemerintah tentang penularan COVID-19 ini. Dan juga para polisi atau TNI yang menjaga di pos keamanan di perbatasan tidaklah boleh melihat pangkat jabatan para pemudik yang akan mudik, yang mana saya lihat di berita adanya anggota DPR yang lolos. Lalu, bagaimana kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 itu dilaksanakan di daerah-Anda? Menurut saya, penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan di daerah saya adalah sangatlah ketat, yang mana daerah saya ini adalah di daerah Kota Padang, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Saya lihat di berita tentang pelarangan mudik ini di Instagram tentang berita Sumatera Barat, yang mana pos keamanannya atau pos perbatasan adalah salah satunya di daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau, yang mana posnya berada di daerah Pangkalan. Saya lihat di berita tersebut para penjaga pos perbatasan sangat serius dalam menjalankan tugasnya, yang mana ia melihat surat jalan para pemudik yang mana tidak sesuai dengan sebenarnya, maka pemudik tersebut disuruh putar balik. Dan saya lihat pun dalam datanya para penjaga pos keamanan atau pos perbatasan telah memutar balik para pemudik sebanyak 1.000 lebih. Terus penyekatan arus mudik masuk dan keluar Sumatera Barat untuk kebijakan mudik yang dilarang oleh pemerintah dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini di Sumatera Barat ada 8 wilayah, yang mana wilayah tersebut berada di antaranya yaitu yang pertama Kabupaten Rokan-Hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Yang kedua Tanjung Alai, yaitu berada di Kecamatan 12 Koto Kampar, Kabupaten Kampar berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga yaitu Pangkalan yang berada di Kabupaten 50 Kota. Yang keempat yaitu Kasang yang berada di Muatan Mudik, Kabupaten Kuantan berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Yang kelima yaitu Simalidu, yaitu berada di Kota Salak, Kabupaten Tamasjaya. Yang keenam yaitu Sungai Rumbai yang berada di Kabupaten Tamasjaya.
Yang ketujuh yaitu Jorong Kubang Gajah Sangir, yaitu berada di Kabupaten Solok Selatan. Yang ke-8 yaitu Lenang Selaut yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, sekianlah pemaparan materi tentang itu. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.